dan tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa seperti saat ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita jadikan sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, seorang ulama besar yang lahir di kota Madinah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Imam Hasan Al-Basri, pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, bagaimana caranya supaya bisa hidup tenang, tentram di muka bumi ini dan bahagia di akhirat?" Ini rasa-rasanya pertanyaan mirip-mirip dengan pertanyaan Pak. Bagaimana caranya tenang, tentram hidup di dunia, kemudian di akhirat nanti kita bahagia. Saya rasa ini adalah merupakan impian kita semua, cita-cita dan harapan kita. Lalu Syekh Hasan Al-Basri menjawab. Pertama, jawaban beliau, "Aku mengetahui bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa mengambilnya dariku." Jadi kalau kita mau hidup tentram di dunia, bahagia di akhirat, kita harus memiliki keyakinan ini, bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terlalu mati-matian hanya sekedar mencari rezeki saja. Kita tidak menghabiskan seluruh waktu kita. Kita tidak setengah mati mengarahkan pikiran kita, tenaga kita hanya sekedar untuk mencari rezeki saja. Banyak orang, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, tidak pernah menikmati rezekinya. Kenapa tidak pernah menikmati rezekinya? Karena hanya mencari terus, tidak pernah dinikmati sampai datang kematiannya. Akhirnya, siapa yang memiliki harta itu adalah ahli warisnya. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan rezeki, yang bisa membuat kita bahagia bukan banyaknya harta kita, bukan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, lalu menikmatinya. Jadi harta itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Dan keberkahan rezeki itu ada pada rasa syukur kita terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, di surah Hud ayat yang ke-6, terkait dengan jaminan rezeki itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang terjemahnya, dan tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi ini juga harus kita pahami, bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Jadi kadang-kadang kita masih sering salah kaprah. Kita sangkanya pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Itu bukan salah, tapi tidak terlalu tepat, tidak terlalu benar. Allah yang memberikan rezeki, pekerjaan cuma jalannya rezeki. Tidak bisa toh itu kita bilang kalau begitu pada jangan lagi bekerja. Tidak bisa juga kita tidak bekerja, karena tidak ada jalannya rezeki itu nanti Allah akan berikan kepada kita. Kalau ada orang banyak rezekinya baru tidak bekerja, itu bisa macam-macam muncul di pikirannya orang. Jangan-jangan pelihara tuyul, jangan-jangan beternak tuyul, jangan-jangan, pokoknya jangan-jangan dan jangan-jangan. Coba kita di tengah-tengah masyarakat, Pak, kalau ada orang kaya raya tapi tidak ada pekerjaan, dan kira-kira apa yang ada dalam pikiran sebagian besar orang? Di mana kira-kira ini?
Kalau dilihat tidak pernah keluar bekerja, tapi kok banyak sekali hartanya. Jangan-jangan kan selalu muncul begitu, malah menimbulkan fitnah. Sehingga sebagai hamba Allah, kita sepatutnya mencari pekerjaan, mencari nafkah, tapi untuk menentukan besar kecilnya nafkah kita, rezeki kita, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi bisa kita lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang ada orang dua orang pekerjaannya sama. Dari orang yang sama persis pekerjaannya, keluar rumah jamnya sama, kemudian bekerja juga pada jam yang sama, pulang juga jamnya sama, tapi coba perhatikan kehidupannya, pasti tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena memang Allah lah yang mengatur rezekinya orang, sehingga kita tidak boleh iri terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saudara-saudara kita. Mulai saat ini, kalau masih sering iri terhadap rezekinya tetangga, tak berhenti makin dari sekarang. Kenapa? Tidak ada gunanya, karena tidak akan menambah rezeki kita, justru malah mengurangi. Kalau ada orang yang suka iri terhadap orang lain, rezeki yang tadinya Allah akan berikan kepada kita berbelok kepada orang yang selalu kita iri kepadanya. Penyakit yang tadinya Allah memberikan kepada orang itu, akhirnya penyakit itu membelok lari kepada kita. Hati-hati Pak, kalau sering iri terhadap tetangga, sering iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang lain, sekali lagi tidak akan membuat kita lebih kaya, tidak akan membuat kita lebih bahagia. Justru malah yang sering terjadi, kita semakin gelisah. Karena kita gelisah, sehingga kita tidak lagi bisa mengurus pekerjaan kita dengan baik, dan akhirnya rezeki tidak akan pernah datang-datang kepada kita. Yang terbaik kita lakukan adalah banyak-banyaklah mendoakan saudara-saudara kita. Kalau ada orang banyak rezekinya, berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba senang melihat tetanggaku banyak sekali rezekinya, ya Allah. Kalau rezeki seperti itu, ya Allah, bagus juga untuk saya, berikan tongkat belum? Itu yang kita lakukan. Berdoa kepada Allah supaya Allah juga berikan. Kalau memang itu juga baik untuk kita. Ada orang yang mengamalkan ini, Pak. Tadinya dia sering memiliki perasaan iri terhadap orang yang selalu pergi ke tanah suci, umroh maupun haji. Begitu dengan ceramah yang seperti ini, dia bilang jangan iri. Dia berdoa, ya Allah, itu sana tetanggaku selalu pergi ke tanah suci, kasih tongkat penuh rezeki supaya bisa berangkat ke tanah suci. Akhirnya apa yang terjadi? 2 tahun dia amalkan ini doa, berangkat juga dia ke tanah suci, bahkan bukan sendiri, tapi berangkat istrinya, berangkat semuanya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Syekh Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan tadi. Aku mengetahui bahwa amalku tidak ada yang bisa melakukannya selain diriku sendiri. Sehingga aku selalu berusaha untuk mengerjakan amal-amalku seorang diri. Bapak Ibu, rezeki kadang-kadang kita sibuk mengurusnya, padahal rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi amal kita yang tidak ada jaminan, ini kadang-kadang kita lalai dari mengerjakan amal-amal itu. Utamanya amal-amal yang wajib itu tidak ada satu orang yang bisa menanggung amal orang lain. Anak tidak bisa menanggung amal untuk orang tuanya, suami tidak bisa menanggung amal kewajiban yang harus dilakukan oleh istrinya, istri pun begitu terhadap suaminya. Kita punya kewajiban sendiri-sendiri. Bahkan di yaumil qiyamah nanti, di hari akhirat nanti, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-34 sampai 37 ada informasi luar biasa kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Orang yang bersaudara, saudara kita lari.
kiamat, kita semua sibuk mengurus dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita masing-masing. Oleh karena itu, karena amal perbuatan ini tidak ditanggung oleh siapapun, maka inilah yang harus giat kita kerjakan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama amal-amal yang wajib kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Kemudian jawabannya yang ketiga dari Syekh Hasan Al-Basri, sungguh aku mengetahui bahwa Allah selalu melihat saya. Jadi Allah itu selalu melihat kita dimanapun kita berada. Makanya Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, kalau ada orang yang selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah, dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan selalu berusaha dalam keadaan melakukan kebaikan, bukan melakukan keburukan. Kalau kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, kita hanya bisa sembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, bahkan yang terang-terangan dan yang tersembunyi sekalipun, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang luput. Sehingga orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, dia selalu malu kalau dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat dia dari kemaksiatan. Dan ibadah puasa melatih kita untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap keadaan kita. Bapak Ibu yang sangat dirahmati Allah, dalam keadaan berpuasa, yang tahu kita berpuasa itu hanya diri kita dengan Allah. Saya ulang, dalam keadaan berpuasa, yang tahu diri kita ini berpuasa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada di dekat tak belum tentu tahu. Mungkin kita sama-sama makan sahur, kemudian sore hari sama-sama duduk menunggu saat berbuka puasa, tapi di tengah-tengahnya boleh jadi ada orang yang coba-coba makan atau coba-coba minum. Boleh jadi. Coba kalau di siang hari ada orang yang mau melaksanakan sholat zuhur dalam keadaan berkumur-kumur, kira-kira adakah yang bisa pastikan di samping kita ini tidak menelan air sedikit? Hanya dia yang bisa jamin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada biasa itu orang kumur-kumur, banyak sekali air nak kasih masuk, begitu nak kasih keluar sedikit malu. Barangkali nanti lagi sebagian. Nah, puasa melatih kita selalu jujur. Puasa melatih kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang puasa dan betul-betul puasa kita karena iman dan mengharap ridho Allah, biar di dalam kamar di Bapak Ibu, biar di dalam kamar ada makanan enak, ada minuman yang lezat, kita pasti tidak akan menyentuhnya. Kenapa? Kita merasa bahwa Allah melihat kita. Kalau pendidikan puasa seperti ini sudah mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, insya Allah sebenarnya aman di dunia. Tapi sayangnya banyak orang yang ketika melakukan sesuatu yang melanggar, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau dirinya. Yang terakhir, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita mau tenang di dunia, bahagia di akhirat adalah kita selalu harus punya pengetahuan bahwa kematian itu selalu menunggu kita. Kematian selalu mengintai kita. Kematian selalu mengikuti kita, sehingga kita harus mempersiapkan bekal untuk datang menghadap kepada Allah. Bapak Ibu, mungkin sudah ada 1-2 orang yang sering kita jamaah sama-sama di masjid ini, tapi sekarang tidak ada lagi.
Mungkin Ramadan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, masih sama-sama diberduka di masjid, masih sama-sama di sholat tarawih, masih sama-sama di sholat subuh. Tapi Ramadan kali ini sudah tidak ada lagi. Boleh jadi mungkin orang tua kita tahun lalu atau 2 tahun lalu kita masih sama-sama makan sahur, kita masih sama-sama berhari raya Idul Fitri, tapi saat ini tidak bisa lagi kita bersama dengannya. Kenapa? Karena dia sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah pelajaran bahwa kita pun juga pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga kita harus bertanya, sudah ada bekal yang kita persiapkan untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakin Pak, tidak ada perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji saurang, maka Allah akan membalasnya. Begitupun sebaliknya, dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji saurang, maka Allah pun juga akan membalasnya. Karena itu kebahagiaan kita di alam kubur, kebahagiaan kita di akhirat kelak, inilah saatnya kita mengusahakan itu semua. Kita punya umur tidak panjang. Rasulullah menggambarkan umatnya itu umurnya, jadi umur umat Nabi Muhammad itu digambarkan oleh beliau baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu tidak banyak. Jadi berkisar itu di umurnya umatnya Nabi 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita mengikuti usianya Nabi, beliau kurang lebih 63 tahun. Jadi kalau ada orang sudah 62 tahun umurnya, sudah 11 bulan, jadi 62 tahun 11 bulan, kalau ikuti usianya Nabi, berarti si bulan mana? Pada mungkin. Kenapa harus waspada? Karena kita harus bisa memastikan bahwa ada bekal yang kita persiapkan, dan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Kalau dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah, kemudian Allah memanggil kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita meninggal, kita belum beristighfar, kita belum bertaubat, kita juga akan masuk ke dalam surga, tapi kita transit dulu dibersihkan di neraka. Sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan waktu dunia. Kira-kira kalau 1 minggu mati saja di neraka, bagaimana di perasaan Anda? Di neraka, siksaan yang paling ringan adalah kita menginjak kerikilnya neraka, mendidik kita punya otak. Itu siksaan yang paling ringan. Kira-kira yang berani setiap hampir dulu di neraka? Saya takut. Makanya ada itu al-iqraf, ungkapan istighfar kepada Allah yang ditranslate dalam bahasa Indonesia, kemudian dikasih syair-syair, irama-irama. Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga, tapi tak sanggup ku menahan siksa neraka-Mu. Kita mungkin tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi kita juga tidak sanggup bisa menahan siksaan di dalam neraka-Nya Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, masuknya kita ke dalam surga dan dijauhkannya kita oleh Allah dari siksaan neraka hanyalah karena rahmat-Nya. Oleh karena itu, dalam setiap amal yang kita lakukan, mari kita selalu memohon rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan
dalam rangka mempersiapkan bekal kematian kita, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, bila kiranya yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan